Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, jamaah kajian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, beserta isi di antara keduanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi akhiri hayatihi la ilaha illallah." Barang siapa di akhir hayatnya seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka ia pasti masuk surga. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah menjelaskan kepada umatnya, kepada kita semua, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang baik, mana yang tidak baik, dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah masuk, ya mungkin sudah masuk 10 terakhir di bulan Syawal. Betul ya mas kalian? 10 terakhir di bulan Syawal. Di kurun lebih ya, ke-20 huruf terlewati, ya Ramadan meninggalkan kita. Ramadan sudah pergi. Ya, maka mudah-mudahan Ramadan yang telah kita lewati, ya mudah-mudahan insyaallah dapat atau sudah membentuk karakter kita, memberikan banyak pelajaran, mendidik kita menjadi lebih baik ke depan. Ya, di Ramadan, di luar Ramadan, ya mungkin berita duka, berita lelayu miliko dah dengar kadang kan. Mungkin si adik atau singa tanya di mana. Benalah kurang lebih. Ya, maka mudah-mudahan matang ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang telah kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan, Allah terima. Ya, Allah catat sebagai amal yang diterima di sisinya. Allahumma amin. Kita perhatikan para sahabat Nabi, mereka orang-orang luar biasa, orang-orang yang sangat berharap agar amal-amal mereka diterima oleh Allah. Ya, sampai para ulama mengatakan tentang para sahabat Nabi, ya ketaatan mereka, kesungguhan mereka dalam berdoa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diterima amal-amal salehnya khusus di bulan Ramadan. Ya, pernah kita sampaikan ucapan ini. Ya, ucapan diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Yang beliau mengatakan, Imam Ibnu Rajab, ya, kanu yad'una Allah sittata ashhurin
di mana mereka itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan selesai mereka berdoa lagi. Ya, mereka berdoa 6 bulan. Ya, gebu agar amal-amal mereka diterima. Itulah tingkatan kesungguhan para sahabat Nabi, luar biasa. Dan mereka tetap istiqomah. Setelah Ramadan tetap istiqomah, terus berada di atas ketaatan, terus berada di atas kebaikan-kebaikan. Inilah yang kita harapkan. Kaum muslimin muslimat jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Ramadan dapat memberikan banyak pelajaran kepada kita. Jemaah sekalian, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan mempelajari sebuah hadis Nabi, hadis yang mulia. Yang mana hadis ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Juga hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Ini sebuah hadis yang mulia, hadis yang lumayan singkat, tidak panjang. Ya, hadis ini langsung didengar dan disampaikan oleh sahabat yang mulia. Beliau ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, beliau sebelum masuk Islam, beliau punya nama. Nama beliau ialah Abdul Syamsi. Abdu hamba, Asyamsu, Asyamsi artinya matahari. Hamba matahari. Setelah beliau masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah SAW, terus Rasulullah SAW merubah namanya menjadi Abdur Rahman. Karena beliau Abdur Rahman ini seorang sahabat yang sangat menyayangi, sangat mencintai, sangat suka kepada kucing-kucing kecil. Ya, sehingga beliau diberi nama kunyah atau nama panggil Rasulullah dengan nama Abu Hurairah. Ayahnya kucing. Nama kunyahnya Abu Hurairah. Ya, nama kunyahnya lebih populer, lebih masyhur di masyarakat ketimbang nama aslinya ialah Abdur Rahman. Namanya Abdur Rahman setelah masuk Islam. Ya, karena beliau lebih suka dengan kucing-kucing kecil, maka Rasulullah memberi nama kunyah kepada beliau Abu Hurairah. Ya, sahabat ini luar biasa. Beliau termasuk sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Ya, paling banyak menghafal hadis. Aisyah istri beliau termasuk deretan terbanyak menghafal hadis, urutan ketiga atau keempat, saya lupa, 3 atau 4. Yang nomor 1 Abu Hurairah. Dan di antara hadis yang beliau dengar langsung dari Rasulullah SAW ialah hadis ini. Sebuah hadis yang mulia yang sangat mudah kita pahami, tinggal kita menjalankan maknanya. Maka Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Ya, sebuah informasi yang membuat kita gembira, bahagia, dan mudah-mudahan termasuk hadis ini. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, mereka semua pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Bahkan kalau kita bicara tentang surga, jangankan kita orang-orang beriman, ya orang-orang muslim, bahkan orang kufar sekalipun, ya orang-orang selain orang Islam, mereka juga menginginkan menjadi penghuni surga. Namun hal itu mustahil. Mustahil. Orang kufar, orang kafir mustahil masuk surga.
Orang yang meninggal di atas kekufuran mustahil masuk surga. Mereka tidak ada peluang sedikit pun walaupun hanya 1 menit saja untuk bisa masuk surga. Ini orang kufar. Nah, juga sering kita temui ayatnya surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitab, baik orang kafir itu dari golongan ahlul kitab, ya, Yahudi, Nasara, wal musyrikin, maupun orang kafir dari orang musyrikin selain mereka, selain Yahudi dan Nasara, fi nar jahannam, mereka tempatnya di neraka jahannam. Tampaknya dalil yang semana dengan ini. Ya, kembali ke hadis tadi. Ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Ya, terus Nabi memberikan al-istisna, pengecualian. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ya, semua umatnya pasti masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Jadi para sahabat terheran. Sahabat Nabi terheran, kok bisa ada umat Nabi, ya, ada yang tidak mau, ada yang enggan masuk surga. Kalau maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, man ya'ba? Siapa mereka yang enggan masuk surga? Siapa mereka yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man ata'ani dakhalul jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, yang patuh kepadaku, yang manut kepadaku, dakhalul jannah, maka dialah orang dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak taat, tidak patuh kepadaku, faqad aba, dialah orang yang enggan, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat, ya, sebuah kalimat yang singkat ini disampaikan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar semua umatnya masuk surga. Dengan gimana caranya? Dengan cara kita taat kepada beliau, patuh kepada beliau, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Ya, bagaimana cara kita menjalani agama kita, bagaimana cara kita berakidah, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana kita cara bermuamalah dan seterusnya dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, arahan-arahan beliau. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mereka orang yang taat, ya, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Dan mereka orang yang enggan, ya, yang enggan kepada Rasulullah, orang yang enggan, yang tidak mau masuk surga mereka, ya, orang-orang yang tidak patuh kepada beliau. Apa yang beliau sampaikan, yang beliau jelaskan, beliau memberikan petunjuk-petunjuk, ya, dia hindari. Kita perintahkan salam agar selalu sholat berjamaah. Misalkan, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita, membayar zakat dan seterusnya. Banyak petunjuk Nabi, ya, yang harus kita jalani kehidupan kita. Maka ketika kemudian kita mengingkari, kita tidak menjalani, kita tidak patuh dan seterusnya, maka inilah kita masuk hadis ini orang-orang yang enggan, orang-orang tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Sampai hari ini bagaimana kualitas, bagaimana mutu ketaatan kita kepada beliau. Jadi jemaah sekalian, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bukti sebenarnya. Ini merupakan bukti cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tidak taat kepada Rasulullah, maka dia belum mencintai Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah
Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya ikutilah Nabi Muhammad. Taatlah kepadaku, patuhlah kepadaku. Yuhibbukumullah. Ini saya Allah mencintai kalian. Artinya kita akan mendapatkan cinta Allah dengan cara kita taat patuh kepada Rasulullah, patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan yuhibbukumullah. Ya, dengan kalian mengikuti aku, taat kepada aku, kata Nabi, ya maka dengan itu ya niscaya Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dalam surah An-Nisa ayat 80 Allah juga berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hikmah, buah ya dari seseorang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga ketaatan kita kepada Rasulullah ini merupakan konsekuensi yang harus kita jalani untuk membuktikan syahadat kita, syahadat Muhammadun Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya ya, harus taat kepada beliau, ya patuh kepada beliau. Maka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada ittiba di dalamnya. Ya, ittiba termasuk di antara syarat dari diterimanya amal ibadah kita, di samping kita harus ikhlas. Terus ittiba'ur rasul, mengikuti beliau. Kaifiyahnya, caranya, jumlahnya, bacaan, semuanya. Karena di antara tugas Rasulullah ialah menjelaskan kepada umatnya, menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kehendak Allah, semua keinginan Allah, ya, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana cara agar Allah cinta, keinginan Allah ketika kita beribadah, semua dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang tertinggal, semua dijelaskan. Maka termasuk di antara syarat ya diterima amal ibadah seseorang ittiba, ya mengikuti Rasulullah. Kaum muslimin muslimat jemaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perhatikan ya, generasi umat ini, generasi umat Islam yang paling patuh, yang paling taat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah generasi pertama. Generasi pertama adalah generasi umat Islam yang mana ya mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Itulah mereka para sahabat. Ya, para sahabat mereka orang yang paling taat, tidak mampu mengalahkan ketaatan mereka. Ya, generasi selanjutnya, kedua dan seterusnya sampai hari ini. Ya, mungkin kita sudah generasi ribuan sekian. Jauh. Sehebat apapun kita tidak mampu mengalahkan ketaatan ya para sahabat Nabi. Mereka orang-orang paling taat kepada Rasulullah SAW. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan khairukum qarni, sebaik-baik kalian ialah ya dia hidup di zamanku. Itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, dan setelah mereka para tabi'in, generasi kedua, muridnya para sahabat. Tsummal ladzina yalunhum, dan setelah mereka lagi generasi ketiga, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Kita perhatikan bagaimana semangatnya mereka ya dalam membuktikan ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW dan semua aspek kehidupan. Telah beribadah luar biasa. Contoh, Rasulullah memerintahkan sholat berjamaah. Para sahabat luar biasa. Ya,
Ketika azan sudah dikumandangkan, maka mereka segera menuju ke tempat suara azan, ke masjid. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan sebuah hadis yang mulia disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, ya, salatul jamaah afdal min salatil fadhi. Salat berjamaah itu lebih baik, ya, lebih afdal, lebih baik daripada salat sendirian. Bisa 27 darajat, ya, 27 derajat. Ya, kalau kita berjamaah sempurna dapat 27 derajat, sendirian 1 derajat, ya, 1:27. Sangat jauh perbandingannya. Para sahabat mereka luar biasa. Di bulan Syawal ini, ya, ada namanya puasa Syawal. Ya, orang tanyakan puasa punan puasa 6. Karena 6 hari. Ya, 6 hari di bulan Syawal. Ya. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawalin." Terus dia melanjutkan 6 hari di bulan Syawal. Ini berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahri. Maka seolah dia berpuasa sepanjang tahun. Nah, ini keutamaannya puasa Syawal. Ya. Si barang kaso yang puasa Ramadan terus dia melanjutkan 6 hari lagi berpuasa di bulan Syawal, ya, maka seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Ya, maka teman sekalian, ini kita masih bulan Syawal, masih ada kesempatan. Barangkali ada jamaah yang belum, ya, mungkin belum tahu atau belum sempatnya, ini berusaha. Ya, mungkin ada di antara kita hari-hari tidak kuat berpuasa kalau sudah bekerja. Ya, ini di bulan Syawal kita berusaha. Keutamaannya Masya Allah ini. Dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah kita berpuasa sepanjang tahun. Gambarnya seolah-olah kita setiap hari berpuasa. Ya, ini keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting di bulan Syawal, tidak harus urut. Ya, malu diselang-selang silakan. Terakhir kembali di bulan Syawal, kecuali tanggal 1 Syawal. Ya, orang pun tidak boleh berpuasa, haram hukumnya. Jadi mulai tanggal 2 Syawal sampai terakhir silakan. Nah, kita pilih di 10 pertama silakan, 10 pertengahan silakan, 10 terakhir juga silakan. Bebas, yang penting selama bulan Syawal. Para sahabat ini luar biasa. Ya, termasuk juga ada puasa misalkan Yaumul Isnin wal Khamis, Senin Kamis. Ya, maka termasuk, ya, ketaatan kita kepada Rasulullah ialah, ya, kita tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah. Dalam Sahih Muslim Nabi pernah mengatakan, "Man mata ahadukum," barang siapa di antara kalian meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amalannya. Artinya, ketika seseorang meninggal dunia, maka ia tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja, untuk beramal saleh, untuk beribadah. Sudah terputus dengan kematiannya. Artinya apa? Amalan seorang mukmin tidaklah terputus kecuali ketika sudah datang kematian, bukan dengan berakhirnya Ramadan. Gitu maksudnya. Walaupun Ramadan sudah berakhir, sudah selesai, namun amalan seorang muslim tetap terus berjalan sampai akhir hayat kita. Tidak berhenti, ya. Ini sampai malaikat maut menjemput maut, ya, menarik ruh kita, baru itu terakhir. Maka di akhir surah Al-Hijr Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin," dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, selama kita masih hidup, kita masih sehat, akal masih sehat, maka ketika itu wajib beribadah. Ya, maka kesemuahan kita ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalaupun Ramadan sudah selesai, ya puasa tetap masih ada. Walaupun hukumnya sunnah. Sholat malam juga demikian. Ya, mungkin kita di Ramadan setiap malam sholat tarawih bersama, berjamaah. Ya, di Ramadan tetap ada sholat malam. Nabi pernah mengatakan afsus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, sedekahkanlah makanan. Wasil arham, sambunglah tali kekerabatan. Wasallu bil lail wan nas niyamun, dan kerjakanlah salat malam tatkala manusia sedang istirahat. Tadkhulunal jannah bisalam, maka akan masuk surga dengan keselamatan. Ini luar biasa. Kaum muslimin, muslimat jamaah kajian ya, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke hadis tadi itu yang kita sampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, setiap umatku mereka pasti masuk surga, kecuali yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Ya, mereka yang tidak mau masuk surga ialah mereka waman asani, mereka yang tidak taat, yang tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita evaluasi kualitas ketaatan kita kepada beliau. Barangkali di sana banyak hal-hal yang barangkali kita kurang taat, mari kita bertobat. Ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini termasuk di antara kunci seseorang masuk surga, ketaatan kita kepada beliau. Ya, kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW. Bertobat, mohon kepada Allah. Ya, semua tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, man taba qabla an tatlu'a asy-syams. Barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum matahari ya muncul terbit min maghribiha, ya, dari arah barat, taballahu, maka Allah menerima taubatnya. Artinya selama matahari itu masih keluar, masih muncul dari arah timur, maka ketika itu Allah menerima setiap taubat hamba-hambanya. Dan ketika matahari sudah di arah barat yang muncul, maka ketika itu pintu taubat tertutup. Ya, ini termasuk tanda kiamat sebenarnya. Sebenarnya tanda kiamat kubur, tanda kiamat besar. Juga dalam hadis yang lain lagi pernah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima setiap taubat hamba-hambanya. Malam yaghfir, selama hamba tersebut ya nyawanya belum ditenggorokan. Ya, belum ditenggorokan. Fir'aun, ya, ketika dia sudah berada ya, di Laut Merah, dia hampir tenggelam, nyawanya sudah berada di tenggorokan, dia bertobat. Tapi taubat sudah tertutup pintunya, dia terlambat bertobat. Maka selama nyawa belum tenggorokan, maka ketika itu pintu taubat terbuka untuk siapa saja. Maka taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari setiap malam juga termasuk taatan kita kepada Rasulullah. Ya, dalam hadis ini pernah mengatakan beliau bertobat sampai 100 kali. Ya, sampai 100 kali dalam sehari. Ya, ada zikir pagi. Nah, zikir pagi ada antara zikirnya ialah bagaimana zikirnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, saya mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dan dibaca 100 kali, diulang sampai 100 kali. Ini termasuk zikir pagi. Ingat Rasulullah, beliau demikian seorang nabi yang sudah masuk surga, apalagi kita. Mestinya kita lebih lagi mengamalkan sunnah beliau. Ya, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, mestinya demikian. Ya. Jamaah sekalian,
Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal yang barangkali sebagian sudah kita pahami, mana saya perintah Nabi dan mana perkara-perkara yang dilakukan Nabi yang mesti kita tinggalkan. Mari kita evaluasi semuanya. Berangkat dari hadis tadi untuk mengamalkan hadis yang tadi kita sampaikan. Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Para ulama menjelaskan kepada kita ya tentang ketaatan kita kepada Rasulullah. Para ulama membagi menjadi dua sisi ya untuk mengaplikasikan ketaatan kita kepada Rasulullah. Ya, sisi pertama ialah sisi dalam bentuk ketaatan kita dengan cara ya menjalani mengamalkan perintah-perintah Nabi. Puyang geyu tak puput. Ya, puyang geyu tak puput. Ini cara pertama kita taat kepada Rasulullah berupa ketaatan mengamalkan ya perintah-perintah beliau. Sisi yang kedua ialah kita dengan larangan Nabi. Apa yang Nabi larangkan maka kita tinggalkan. Kita jauhi. Ya, kita jauhi. Wa ma'atakum rasul, apa-apa yang datang kepada kalian berupa perintah-perintah Rasul, ya, maka ikuti, maka jalankan. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarang olehnya, fantum, maka tinggalkan. Inilah cara kita ya menjalankan ya mengaplikasikan ketaatan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan agar menjadi orang-orang yang taat dan selalu taat kepada Rasulullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan itu insyaallah Allah mudahkan kita nanti menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dambaan harapan setiap kita. Allahumma amin. Jemaah sekalian, kita cukup sampai di sini kajian pada kesempatan yang mulia ini. Dan sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kita jawab aja punya anjing PR. Enggak. Pasti coba. Mana pertama ini pernah bersalah di pulang sudah mampu singgah di neraka. Ya. Yang dari makna hadis bunuh atau yang tak? Yang mangkana fi akhir hayatihi, ya ucapan kalimat la ilaha illallah, ya. Atau yang hadis saya, kul ummati. Yang siapa yang taat Rasul kamu Ya. Jadi mas sekalian, setiap orang Islam yang meninggal di atas keimanan, di atas keislaman, dan dia tidak membawa dosa syirik, maka orang ini dua kemungkinan. Dia tetap pasti masuk surga. Namun dua kemungkinan ini, kemungkinan pertama dia harus masuk neraka terlebih dahulu. Kemungkinan pertama, ya, barangkali dia membuat banyak dosa, tapi selama itu bukan dosa syirik, ya, mungkin dia ada dosa-dosa lain, mungkin dosa mencela, dosa mencuri, dan macam-macam, ya, sampai kemudian dosanya selesai, ya, dia sudah diberi hukuman sesuai dengan kesalahannya sampai habis, maka kemudian dia baru dimasukkan ke dalam surga. Ini tetap pasti gitu. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia langsung masuk surga tanpa harus merasakan pedihnya neraka. Ini kemungkinan kedua. Maka selama orang dia meninggal dunia dan dia tidak membawa dosa syirik, maka dia pasti masuk surga. Dan kepastian ini dua kemungkinan tadi itu maksudnya. Bisa kemungkinan pertama dia masuk neraka dulu karena dia membawa dosa-dosa lain. Ya, dia kan banyak dosa, terus dosanya dihapuskan dulu dengan cara masuk neraka. Alhamdulillah, yang sampaikan. Itu yang pertama. Kedua, ya mungkin dia nggak punya dosa, dia bersih,
Ya, mungkin dia banyak dosa tapi sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat kepada Allah Subhanahu dan menerima taubatnya. Maka dia masuk surga langsung tanpa merasakan pedihnya yang ngerinya di neraka. Dan ini kita harapkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang terakhir wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini kita mohon jangan sampai seminit matang. Jangan pernah berharap demikian. Ngeri di neraka, ngeri sekali. Maka perbanyak doa wa qina adzabannar. Nah, ini kalau orang meninggal di atas keimanan, selama dia tidak membuat dosa syirik. Tapi ketika seseorang meninggal di atas kekufuran atau dia meninggal membuat dosa kesyirikan, banyak keyakinannya masih ada unsur-unsur kesyirikan kepada Allah, nah ini bahaya. Ini ngeri sekali. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Nah, gitu kata Allah kan? Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, mungkin kita banyak dosa tapi pastikan yang sampai kita jatuh kesyirikan. Maka para ulama, para nabi, para rasul, para ulama kita dahulu sampai sekarang, ya, maka dakwah pertama itu gimana sih umat yang sampai jatuh dalam kesyirikan itu ditekankan. Karena sehebat apapun, sebaik apapun amal soleh kita, ketika masih ada unsur-unsur kesyirikan dalam keyakinan kita, ini berbahaya sekali. Karena kesyirikan ini dapat menghapuskan semua amalan-amal soleh kita, sholat kita, haji kita, ibadah kita, semuanya hangus gara-gara dosa syirik. Itu dia. Jadi seperti itu. Ketika seseorang meninggal dia tidak membuat dosa syirik, maka dua kemungkinan tadi. Dan mudah-mudahan kita berharap termasuk orang yang langsung masuk surga tanpa merasakan pedihnya neraka. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Yang lain? Cukup insyaallah. Ya, kalau tidak kita cukupkan kajian pada kesempatan ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.